Assalamualaikum, Beb. Ya, doain ya. Syuting hari ini aku lancar ya. Ya, sayang ya. Doain syuting lancar. Ya. Mintanya Ya, sama Beb. Rani. Assalamualaikum. Ngapain? Kan ada Habib. Ada Ustaz Sam. Bib, doa dulu, Bib. Iya, Untuk syuting kita lancar. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. 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 Sahla illa ma ja'altahu sahla Amin. wa anta taj'alul hazna Amin. idza syi'ta sahla. Amin. Tapi gini, saya tuh pernah dengar katanya tuh doa istri itu lebih diijabah sama Allah daripada doa kita. Makanya Ya saya selalu minta doa iyalah, istri. kalau istri berdoa, itu 3 kali doanya dijabah. Mau Masya tahu? Allah. Gimana kalau kita bahas ya? Bahas temanya apa temanya? Temanya adalah the power of doa. Wih. Salah. The The power power doa istri. Oh, the power of doa istri. Of-nya jangan ketinggalan. Oh iya, Sekarang the ya. power of doa istri. Anda bahasa Inggris kasih saya ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Banyak orang yang bilang sama kita, kalau berdoa itu titip aja sama istri. Karena doanya istri itu lebih cepat diijabah sama Allah daripada doanya kita. Nah, pertanyaannya, apakah semua istri dapat Allah ijabah doanya atau hanya istri-istri tertentu aja? Wah, hari ini kita bahas. Mudah-mudahan jamaah Islam itu indah termasuk dalamnya. Temanya adalah the power of doa istri. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, pasti semua ibu-ibu yang lagi nonton senang nih. Bagaimana caranya menjadi istri yang bisa doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita coba tanya guru kita Ustaz Syam dulu. Baik. Nah, apa yang menyebabkan wanita ini Ustaz Syam ya lebih sering doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan suaminya? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Tapi guruku Habib, Ayahanda, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata Tuhan kalian, berfirman Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kalian kepada aku, maka aku akan mengijabahnya. Ayat ini bersifat umum, baik kepada laki-laki ataupun perempuan, baik mereka yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin yang belum istiqamah. Siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabahnya. Namun ternyata ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita. Kalau dalam sebuah riwayat disebutkan memang seorang wanita ini biasanya doanya lebih didengarkan. Apa yang menyebabkan doanya lebih didengarkan? Maka yang pertama karena sifat rahimnya. Karena memang kodratnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahim, dan Allah yang menciptakannya memang sudah seperti itu dari awal. Karena punya rahim berarti dia punya ikatan rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah dikatakan bahwasanya kalau mau melihat sedikit daripada tanda kasih sayang Allah, lihatlah daripada seorang wanita, daripada seorang ibu. Itu baru sedikit daripada kasih sayang Allah. Kita lihat bagaimana seorang ibu mencintai anak-anaknya. Maka karena sifat rahimnya ini, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, kasihi yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi yang ada di langit, yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kasihnya lah yang membuat doanya lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih utama atau lebih ijabah dibandingkan laki-laki yang tidak punya rahim. Itu yang pertama, kalau dari sifat dasarnya. Yang kedua, apa yang membuat wanita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena solehahnya. Jadi kalau yang tadi tidak bersyarat, yang penting dia wanita, dia diijabah doanya. Yang kedua, ada syaratnya, yaitu menjadi seorang wanita salihah. Wanita salihah adalah wanita yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana seorang ibunda Maryam
Ibunda Maryam alaihissalam ketika berada di mihrabnya Nabi Zakaria pun heran karena disebabkan melihat Maryam inilah Nabi Zakaria alaihissalam langsung mengatakan, wah, kalau dia saja bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau makanan saja tiba-tiba ada di tempatnya, di mihrabnya, bagaimana dengan aku? Pasti aku pun akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku meminta keturunan. Maka dari sini Nabi Zakaria alaihissalam mengambil pelajaran bahwa seorang wanita saja didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi aku udah bertahun-tahun meminta, setiap hari aku meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solehahnya seorang wanita akan menentukan daripada doa-doanya dia, akan menentukan bagaimana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya kalau yang pertama, kalau sudah dikasih rahim sama Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita mengamalkan rahim tersebut. Artinya apa? Bukan hanya karena punya rahim pada dirinya dari sisi biologisnya, tapi cobalah untuk merealisasikan dari segi amalannya. Buktikan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada pada seorang wanita. Tunjukkan bahwa seorang wanita memang tugasnya untuk mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, dan mengasihi sekitarnya, bukan hanya untuk dirinya saja. Tidak egois memikirkan dirinya saja. Dan yang kedua, berusaha menjadi seorang wanita solehah, dan dua sebab ini menjadikan dia didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi karena solehah juga ya. Iya dong, karena itu bersyarat. rahim ada di perempuan juga. Betul. Oh, Masya Allah, luar biasa tuh. Ayo, buat jamaah Islam itu indah, ayo jadi wanita solehah supaya doanya dijabah. Amin. Doain suaminya biar dapat banyak rezeki, kan Amin. istrinya juga yang ngerasain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ya, namanya wanita, terutama apalagi umurnya masih muda yang belum menopause, ya kan? Itu pasti ada namanya datang bulan. Biasanya setiap bulan itu pasti hadir tuh yang namanya datang bulan itu, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah pada saat wanita ini sedang tidak suci atau dalam keadaan datang bulan ini, apakah doanya tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus kalau seandainya nggak diijabah, apa yang harus dilakukan dengan wanita yang sedang tidak bersuci ini atau tidak sedang dapat mens ya? Ribet banget sih. Sorry bahasa perempuan. Ibadah apa yang dilakukan? Bukan. Ya Allah, ya Allah. Kalau lagi mens maksudnya itu menstruasi ya. Kalau tidak suci susah kata-katanya ya. Maaf, Oke. Siap. Begitulah saudara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah Islam Tunda yang lagi nonton, utamanya anak-anakku, datangi ibumu, minta didoakan oleh ibumu. Wahai bapak-bapak yang mau kerja ke kantor, mintalah doa dari istrimu. Wahai semuanya, datangilah orang tuamu, dalam hal ini ibu, karena betul tadi kata Ustaz Sam, karena ada rahimnya. Dan ternyata doanya diijabah 3 kali dibanding Oh, bapak-bapak. Masya Allah. Ada 2 itu cincin. Ini cincin, ini tasbih. Oh iya. Cincin. Iya, cincin. Karena ada rahimnya, sehingga 3 kali lipat dibanding doanya. Nah, pertanyaannya, kalau dia halangan, tidak suci, dikabulkan nggak doanya? Jawabannya iyalah dikabulkan, tetap dikabulkan. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Apalagi ucapan sosok wanita yang notabene-nya pernah dijelaskan oleh Habib Nabil, yang lemah itu disayangi Allah. Ingat, yang lemah itu disayangi Allah. Maka penjabarannya, sosok ibu dianggap lemah, sosok istri dianggap lemah, sosok wanita dianggap lemah. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah, dititipi makhluknya Allah. Dan ternyata pertanyaan Mas Padi yang tadi ribet bukan main. Katanya, bilang aja amalan apa yang bisa dilakukan Pada saat wanita lagi mens. Iya. lagi halangan. Ya Allah, itu Bukan aja. kok saya salah halangan. Kan bukan hanya mens, kan ada melahirkan, darah nifas. Nifas ya benar. Menstruasi. Ya, halangan. Ada 4 yang bisa dilakukan. Yang pertama, sedekah. Wanita bisa bersedekah. Bahkan sedekah itu luar biasa, mendahului doa. Doa itu tarik-menarik dengan takdir. Tapi ada yang mendahului doa. Orang berdoa belum dijawab, tapi orang bersedekah langsung dijawab. Jadi bersedekah. Sosok wanita sedekahnya luar biasa. Memasaklah, menyajikan makananlah. Luar biasa sedekahnya wanita. Bahkan 7 kali makan. Belum ke pasar sudah makan. Pulang pasar makan. Masak makanan makan. Waktu makan. Anaknya makan, ikut makan. Iya. Sisanya anaknya dia makan. Datang suaminya makan lagi. Sisa suaminya? Nggak mungkin suami Nggak sisa mungkin ya. pakai sisa dia. Kalau suami sisanya di Kemudian mohon maaf, jadi sedekah. Apalagi zikir. Zikir, wanita bisa berzikir, tidak ada halangan untuk berzikir.
Buat wanita yang lagi halangan, apalagi beristighfar, tidak ada halangan. Apalagi yang keempat, berbuat baik. Jadi berbuat baik bisa jadi dilakukan oleh wanita walaupun dia lagi halangan. Jadi tidak ada, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Semua bisa dilakukan. Bahkan wanita halangan pun bisa ikut mengaminkan doa orang yang berdoa. Sekali lagi, doa orang yang berdoa. Bahkan wanita yang halangan pun bisa mendoakan anak-anaknya walaupun dia dalam posisi halangan. Inilah Masya mudah-mudahan Allah. jadi berkah buat kita. Amin. Jadi jangan pernah berkata, jangan lagi halangan, enggak usah saya ikut pengajian. Tetapi saya ikut pengajian. Bisakah aku hadiri majelis taklim walaupun saya halangan? Jawabannya bisa, karena ada ilmu di situ. Oh, Masya Allah. Doanya orang sudah menuntut ilmu itu kan dikabulkan oleh Allah. Iya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Saya baru inget loh. Ternyata kalau orang Makassar itu suka makan mie. Sudah makan mie? Iya, suka makan mie. Iya, tadi Ada jamaah protes. Kenapa Ustadz? Sama travel. Kenapa saya selalu kasih makan mie? Kenapa gitu? Kan mau makan mie. Makan mie. Oh, iya. Jadi travel siapin mie terus. Aduh, Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini. Masya Allah, bicara masalah kedahsyatan doa. Karena nih, saya pernah dengar juga bahwa kedahsyatan doanya istri ini bisa mendatangkan keberkahan bagi suaminya. Nah, ini mohon izin ada guru kita nih, mumpung nih ya. Habib Nabi Amusawa. Wah, yang terhormat guruku, mohon izin penjelasannya doanya seperti apa sih yang bisa membuat keberkahan buat suami juga. Silakan. Masya Allah. Tafadhol, Bik. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam yang dimuliakan Allah, para guru yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Islam itu indah, Trans TV dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Jadi tadi bagaimana doa yang kemudian membuat suami menjadi berkah, ya, doa dari seorang istri. Saya ingin sampaikan ada satu kisah yang luar biasa tentang doa seorang istri yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, ya. Dalam satu kesempatan Sayyidatina Aisyah difitnah oleh orang, ya. Dikatakan bahwa dia berselingkuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu tuduhan yang luar biasa, ya, kepada seorang Ummul Mukminin, istri dari Rasul yang merupakan ibu dari seluruh orang beriman. Apa yang terjadi? Sayyidatina Aisyah karena mendapatkan tekanan begitu berat, ya, Rasulullah sendiri SAW bertanya kepada Aisyah, apa benar kamu begitu? Sampai Sayyidatina Aisyah berkata, tidak bisa ini mengobati hati saya kecuali firman dari Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah, yaitu yang ada di surah An-Nur, surah yang ke-24. Di situ Allah katakan dengan terang-terangan bahwa Aisyah adalah bersih. Ya, bahkan sampai dikatakan at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Wanita baik-baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Al-khabitat lil-khabitin. Wanita yang buruk pasti untuk laki-laki yang buruk, dan seterusnya. Ini menunjukkan doa seorang istri yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mana lagi yang dikabul oleh Allah? Ada seorang wanita lain namanya Ummu Salamah, ditinggal oleh suaminya, meninggal. Lalu dia berkata, bagaimana caranya saya ini ditinggal suami, ya. Kata Rasulullah SAW, doalah kamu, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, beri pahala atas musibah saya dan ganti dengan yang lebih baik. Dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Adalah seorang yang sangat baik, laki-laki yang perhatian, penyayang, luar biasa cintanya sama dia. Tapi dia berdoa. Nah, ketika berdoa kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya dikabul oleh Allah. Hadisnya riwayat Muslim sahih, ya. Nah, jadi ibu-ibu, ya, para wanita, jangan pernah kita mengkorting kemampuan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan. Doakan suami kita, ya. Berikan, mudah-mudahan dia berkah, mudah-mudahan rizkinya banyak, mudah-mudahan dia selamat, mudah-mudahan dia takwa sama Allah, dia menjaga kehormatannya,
di luar. Itu kita doakan terus. Kenapa? Doa kita itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya berikan contoh-contoh, bahkan seorang wanita yang baik dizolimi suaminya juga dikabul oleh Allah, seperti doanya istri Fir'aun. Ya, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia zolim, termasuk kepada istrinya. Nah, hadrat al-muslimat yang dimuliakan Allah, dengan itulah kita harusnya berprasangka baik sama Allah dan mendoakan suami kita Terima kasih selalu. banyak, Bib, atas penjelasannya, Masya Allah. Apa sih orang lagi syuting gerasa gerus gerasa? Apa sih? Ya ada ya, di mana tadi? Cari apa, Uang Mas? saya, Cari apa? Uang saya nggak ada. Nih Bib, kalau orang pelit kasih uang istri pasti belum kasih uang Rani kan? Bukan, kalau Rani mah udah beres itu tadi uang buat Ustadz Maulana nggak ada. Gimana tadi? Buat siapa? Buat Ustadz Maulana. Oh, buat saya. Nggak ada. Kemana Tadi Ustadz Sam? dia, coba pikirin dia. Nggak ada, kita cari Coba nanti. mikir dulu, di mana nyimpannya? Pikir dulu. Pertanyaannya Jamaah, sebelum. sembari mencarinya kita Gimana lanjutkan ya? setelah yang satu ini tetap Islam Tindak. Jamaah alhamdulillah. Menaruh di mana? Buat Ustadz.